Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sore di sana ya? Ya masih sore Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, semangat dan siap buat 2024. Allahu Akbar. Lah iya, perkenalkan dari sekarang kan begitu. Oke Ustaz, oke. Mangga, Ustaz Azam, fadhal. Saya ingin memperkenalkan nama saya Muhammad Azam Mutaki, berasal dari Sukabumi. Sekarang domisili di negara Kuwait, kuliah di program bahasa Arab. Ingin Kampusnya apa namanya? Kampusnya apa? Kuwait University Ustaz. Kuwait University. Ya, Kuwait University. Mangga, silakan Ustaz Azam. Ustaz ingin bertanya seputar tema ini Ustaz. Pertama Ustaz, bagaimana caranya agar kita tetap happy walaupun kondisi kita ini di masa kesulitan, di masa musibah atau pandemi ini? Karena mungkin saja kalau datangnya musibah ada orang ada yang ya kayak orangnya putus asa atau kayak merasa gitu lah Ustaz. Nah, gimana caranya agar kita ini untuk menghadapi situasi apapun itu tetap happy Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, apa Ustaz wiridnya agar bisa tercegah dari wabah COVID-19 ini? Dan yang terakhir, yang ketiga, Ustaz mohon minta motivasinya kepada kita kepada para pelajar atau mahasiswa yang di luar negeri di masa pandemi ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wa jazakumullahu ahsanal jazaa Ustaz. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Iya, ini pertanyaannya Azam masih sama dengan tema yang sebenarnya diamanahkan kepada saya. Nah, saya ngasih challenge nih. Saya ngasih challenge buat teman-teman semua. Ini ada kurang lebih 84 orang hari ini. Bagaimana kalau semuanya menulis tentang tema ini, gitu kan? Nanti setor kepada saya. Nanti saya lihat tulisannya. Jadi bagaimana sih kita menghadapi musibah? Bagaimana kita mengubah itu kan kelemahan jadi kekuatan? Bagaimana kemudian kita mengubah keputusasaan menjadi harapan? Bagaimana kita mengubah ya kerugian, kebangkrutan menjadi kesuksesan dan kejayaan? Bagaimana kita mengubah juga gitu kan? Cacian, makian menjadi pujian nomor satu gitu kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alih-alih saya menjawab supaya inline dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya tawarkan nih kepada teman-teman semua, adik-adik semua, yuk nulis yuk. Yuk nulis yuk, gitu kan? Kita nulis bareng dengan perspektif masing-masing dari negara masing-masing gitu loh. Dari tempat di negara Anda masing-masing. Kupingin itu lihat itu siapa nih yang bisa dijadikan contoh yang mengubah kemudian ya kejatuhan menjadi kejayaan. Kalau di kisah para nabi kita mengenal ada Yusuf alaihissalam. Ya. Yusuf itu anak sumur, putra Yakub tapi jadi anak sumur. Tapi kemudian becoming the king gitu kan, ya jadi malik gitu. Bahkan dia punya speech diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yusuf menjadi doa yang saya amalkan hingga hari ini. Saya ngamalin tuh doanya Yusuf supaya jadi raja nanti. Asik. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Oh, di kisah para nabi kita mengenal juga ada Adam. Adam adalah yang terusir. Adam itu terusir. Tapi kemudian ya setelah melewati satu Al-Baqarah masuk kepada Ali Imran, ternyata orang nomor satu yang disebut sebagai Al-Mustafa Adam. Dari yang diusir menjadi Al-Mustafa. Padahal kan khalayak umum mengenal Al-Mustafa itu hanya Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Ya. Kita mengenal ya Al-Mustafa selama ini hanya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bil Mustafa gitu kan? Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun Sayyidul Kaunain gitu kan. Padahal istilah Al-Mustafa secara tartibus suwari wal ayat
itu Nabi Adam duluan. Nabi Adam duluan. Innallaha astafa Adama. Tuh, nomor 1. Allah memilih Adam dulu. Innallaha astafa Adama. Yang kedua, wa Nuh wa ala Ibrahim. Itu. Wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, kalau dari sisi aulia misalkan kita mengenal banyak ya perampok yang kemudian menjadi penulis hebat. Nah, jadi silakan ya ditulis oleh kawan-kawan semua ya. Jadi alih-alih saya jawab, saya nantang nih ya, nantang teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim, saya tunggu nih ya 7 hari, asik. 7 hari ente pada setor tulisan sama aneh. Nanti minggu depannya lagi udah langsung masuk editor, minggu depannya langsung jadi buku baru. Dan setiap orang yang kemudian mengirimkan tulisannya, dia harus berbicara tentang yang dia tulis seperti saya bicara. Wah, gitu. Ya, nanti langsung saya upload di IG saya, di Facebook saya, di YouTube kami semua. Gitu. Terus kan? Pengalaman pribadi, bagaimana ketinggalan pesawat seperti Kawirda, itu kan musibah. Kawirda ketinggalan pesawat dari Amerika lewat Saudi Arabia, di Saudi Arabia, bang, perempuan di negara yang tidak ramah terhadap perempuan, di bandara pula lagi, nggak ada orang sama sekali. Tapi malam itu menjadi malam yang indah buat dia. Jadi buku, kan keren kan? Nah, bisa nulis tuh dari perspektif dia gitu kan, dari perspektif Anda. Bagaimana misalkan amanah judul ini ya dibawa, tergantung pribadi kalian semua. Kalian pernah punya cerita apa kan gitu? Asik kan, Azam? Keren kan? Ditunggu nih. Keren, Ustaz. Ya. Ditunggu teman-teman. 80-an orang ini berarti 80-an tulisan dan 80-an ceramah. Termasuk tadi zikir supaya terbebas dari COVID bagaimana? Iya, saya kembalikan aja, tulisin diri, cariin diri, tulis. Kemudian sampaikan kepada khalayak, ya, bahkan jangan cuman COVID gitu kan. COVID kan sudah berakhir. Enggak ada COVID, ya Allah, ya. Udah pergi dia. Qad raja'a rahimahullah. Al-Qafidu. Ya, Al-Qafidu qad raja'a khalas. Itu kita lebarin lagi menjadi zikir anti musibah misalkan gitu. Ya. Zikirnya boleh sama, misalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapi pembahasannya bisa jadi beda. Tiap orang palanya beda, tangannya beda, masa tulisannya sama kecuali di nyontek. Kan begitu. Nyontek juga kalau nggak plek beda juga gitu. Dan setiap orang kan pasti punya pembaca yang berbeda, pasti punya kemudian viewer yang berbeda. Minimal emak bapaknya lihat gitu kan, oh anak saya bisa nulis, oh gitu. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo, silakan. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan kita siap untuk menerima celeng dari Kiai. Asik. Ditunggu seminggu depan nih. Seminggu nih saya kejar-kejar nanti nih kalau belum nih. Mana. Insyaallah siap Kiai. Insyaallah ya. Keren loh, nanti jadi buku loh. Buku bersama ditulis sama anak-anak pelajar PPI seluruh dunia. Nanti dilengkapi dengan foto-foto yang bersangkutan, misalkan Azam backgroundnya foto di Kuwait University. Asik, ya kan? Oh, itu pembaca pasti senang itu, pasti senang. Ya silakan yang lain. Oke.